A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, nama saya Muhammad Mukhtar Arifin Soleh, Dekan Fakultas Agama Islam Unisula Semarang. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam iman dan Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'lu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di dalam ayat itu Allah memerintahkan dua hal. Yang pertama, ud'lu ma uhiya ilaika minal kitab, yaitu membaca dan mengkaji apa yang diwahyukan kepada kamu Muhammad, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, perintahnya adalah aqimus shalah. Jamaah sekalian, aqimus shalah maknanya adalah menegakkan sholat. Menegakkan sholat akibatnya pada bagian ayat berikutnya, yaitu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Apa itu menegakkan sholat? Ya, menegakkan sholat itu adalah mengerjakan sholat secara ritual, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan ajaran kebaikan sholat ritual dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dirumuskan secara mudah adalah sholat ritual ditambah sholat aktual. Yang pertama, sholat ritual, jemaah sekalian. Sholat secara upacara keagamaan ada 5 waktu 17 rakaat sehari semalam. Dan itu harus kita laksanakan dengan berkualitas tinggi yang kita sering dengan istilah sholat khusyuk. Sholat khusyuk yaitu sholat yang hati tundukkan kepada Allah dengan pandangan tempat sujud, dengan konsentrasi pikiran, dengan bacaan yang kita benar bacaannya, hafal bacaannya, dan paham bacaannya. Kemudian gerakannya tumakninah. Itulah sekilas tentang sholat khusyuk. Para pemirsa yang saya hormati, menegakkan sholat ada dua hal. Yang pertama, sholat ritual 5 waktu yang harus khusyuk. Yang kedua adalah sholat aktual, yaitu mengamalkan ajaran kebaikan sholat ritual dalam kehidupan sehari-hari. Ajarannya apa saja? Misalnya sholat mengajari kita kebersihan. Jadi misalnya sholat subuh kita harus bersih. Jasmani, rohaninya, pakaiannya, tempatnya harus bersih. Dan kemudian setelah sholat subuh kita amalkan ajaran kebersihan subuh itu sampai sholat duhur. Itulah makna sholat aktual. Kemudian juga kedisiplinan misalnya. Kedisiplinan misalnya disiplin waktu. Salat mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya bagi orang yang beriman. Kemudian ketika kita laksanakan salat duhur misalnya, diajari disiplin waktu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengamalkan kedisiplinan waktu dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, ajaran Islam tentang sholat ini memang luar biasa. Jadi semua kebaikan diajarkan di dalamnya, kemudian kita dituntut untuk mengamalkannya. Misalnya solidaritas sosial, akhlakul karimah, tawadhu misalnya, kita diajarkan tawadhu misalnya, kita diajarkan tidak sombong, kemudian jujur, kemudian ikhlas, sabar, dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian, di dalam sujud Allah mengajarkan bahwa kepala paling atas di taluk paling bawah. Itu adalah mengajarkan supaya kita tawadhu, tidak sombong. Ditambah lagi dengan ucapan takbir yang berkali-kali dalam satu rakaat 5 kali. Itu adalah ajaran ketawaduan supaya hidup itu tidak sombong. Maka tawadhu itu harus diamalkan dalam sehari-hari. Jangan sampai kita dalam kehidupan sehari-hari dengan kehidupan yang sombong. Jangan sampai menjadi pemimpin tidak memperhatikan bawahannya. Jangan sampai menjadi orang kaya tapi tidak memperhatikan orang miskin. Jangan sampai kita menjadi orang yang pintar, ilmunya tinggi tetapi ilmunya tidak di-sharing, tidak disebarkan. Karena kalau demikian itu berarti
punya ilmu tidak diamalkan, itulah kesombongan. Jamaah sekalian, itulah bagaimana menegakkan sholat, yaitu sholat ritual 5 waktu dengan khusyuk, dan kemudian sholat aktual mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menegakkan sholat itu ada sehari semalam 24 jam, dan mulai dari kita dewasa sampai kita meninggal dunia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit ini bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.